Hai sahabat Jemvlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Masih di Bali, masih di villanya Andi Opa Gaul, The Otherland Villa. Hari ini aku bersama Pak Haji Surya, salah satu investor Jemvlog. Aku izin ke sana dulu ya Pak Haji ya. Kita mau menerangkan apa yang terjadi di The Otherland Villa. Jadi kalau teman-teman mengikuti TikToknya Andi Opa Gaul, jadi itu ada sesuatu yang besar terjadi di belakang villanya The Otherland Villa. Kalau itu kan villa bambu disebutnya. Jadi sebelumnya itu ada penghubung antara The Otherland Villa sama villa bambu. Ada jembatan ke arah sana. Nah sekarang ini udah nggak ada jembatannya. Karena ada kejadian yang memang luar biasa, kejadian alam yang luar biasa yang tidak pernah bisa diprediksi oleh siapapun atas kejadian tersebut. Makanya dari itu, kalau teman-teman ada yang belum lihat, teman-teman ada yang belum tahu, kita lihat bersama dulu. Cuman sebelumnya aku mau informasikan bahwa kalau sungai yang di bawah ini, nah ini lagi kondisi tenang, yuk kita lihat yuk sebentar. Sungai yang di bawah ini, sebelumnya itu kita pernah hunting dengan Opa Gaul untuk mencari ada cana, ada ikan betok, ada ikan wader, ada ikan-ikan lokal lah. Yang lainnya ada di sini. Nah jadi ada batu-batu ini kelihatan banget kalau tidak dalam kondisi air tinggi. Karena air itu bisa mendadak tinggi dan besar, kencang, dan membawa apapun yang bisa dibawa. Batang pohon besar dan segala macamnya. Jadi supaya teman-teman bisa ikut membayangkan juga apa yang terjadi sehingga seperti ini. Kita lihat dulu ini. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do is so instinctive, it's passionate. Every word I move is so scripted like an astronaut. I got a vendetta against people who got it. Being negative, you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, speak slow, speak fast. I can roast, I can gas, think I'm on it last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words you can say in the back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I'm in I never got anyone's help. I had to do it all myself. Nah, sahabat Jemvlog, udah lihat kan apa yang terjadi dan sebagaimana mengerikannya kejadian alam yang tidak pernah kita bisa duga-duga. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi tadi ya di sini ada panggung, habis itu di situ ada stage buat band, DJ dan segala macam yang dimana biasa Opa suka merayakan atau berkumpul sama teman-temannya di villanya. Jadi sekarang hancur, kemudian kolam renang pun dikuras karena airnya sampai masuk ke kolam renang. Gak kebayang sih kalau misalkan pada saat itu kita lagi turun di bawah hunting ikan. Karena waktu itu kita hunting sempat jauh ke sana. Dan untuk bisa naik balik ke sini kan jauh. Nah air ini tuh kalau aku tanya ke Opa, habis itu tanya ke tim-timnya Opa, staffnya Opa, bahwa air itu cuma 15 menit naiknya. Pus, kencang banget. Dan di sini tuh tidak lagi hujan. Jadi itu air kiriman dari hulu, dari atas yang hujan, kiriman ke sini. Dan di sini yang deras, kencang, membawa balok, batang pohon besar dan segala macamnya. Makanya menghantam jembatan ini. Kemudian tadi di sini tuh ada kaca, menghantam kaca-kaca ini dan lampu-lampu yang ada di air terjun Villa Bambu juga ikut terbawa lampu-lampunya. Ini sih kejadian sangat mengerikan menurutku. Kalau teman-teman, jadi hari ini kontennya tuh jauh dari ikan sih, tapi tetap ada air-airnya, tapi airnya kenceng. Makanya kalau air yang lagi kecil itu bisa bersahabat, tapi kalau air yang besar ini agak mengerikan teman-teman. Jadi setiap kubangan-kubangan di situ teman-teman, itu tuh kalau lagi habis tinggi airnya, surut, di setiap kubangan-kubangan itu terjebak ikan-ikan, cana, kepiting, udang. Jadi itu banyak banget biota-biota yang bisa hidup. Jadi waktu itu kan kita hunting tuh,
kita hunting ke sana-sana. Tapi memang kita cuma hanya ingin melihat, kita tidak mengambil apa yang ada di sana. Kita hanya ingin melihat ada apa aja sih di sepanjang sungai ini. Nah, jadi kemarin itu kita sempat ketemu beberapa cana. Jadi kita cuma lihat, oh nih gabusnya, limbata apa segala macam. Dan kita rilis lagi, kita lepas lagi, kita tidak bawa dan kita tidak ambil. Nah, jadi inilah yang terjadi dengan fenomena alam yang terjadi. Tidak ada yang pernah mau dan tidak ada yang pernah menduga. Karena teman-teman mau minta update, jadi sekarang kondisi villanya gimana? Kondisi villanya ya sekarang masih dalam proses renovasi, tapi sudah masih dalam proses perbaikan, revitalisasi. Kemudian nantinya pun ini akan dibangun jembatan kembali, cuman yang mungkin lebih tinggi untuk bisa nyebrang ke villa yang ada di seberang. Karena di sana tuh kan juga ada kolam ikan juga sebenarnya tuh. Bisa sih ke villa sana, tapi kita mesti muter ya waktu itu. Naik motor atau naik mobil, naik kendaraan, masuk ke belakang, baru masuk ke villanya. Nah, jadi tuh baru bisa lihat si pari, si ikan koi, super red yang sudah besar-besar ke belakang sana. Tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka atau apapun atas kejadian ini di sini, tapi ya korban materi lah ya, korban materi berupa kaca ini, panggung-panggung ini, dan ini masih terus direvitalisasi. Nah ini teman-teman kalau lihat ini pakai besi-besinya tebal-tebal semua, dibangun pondasi ulang, itu juga dibangun pondasi ulang untuk diperbaiki lagi sebagaimana mestinya, sebagaimana baiknya gitu teman-teman. Nah sahabat Jemvlog, di belakangku nih sekarang udah ada panggung begini besar, dilapisi besi, kayu, dan segala macamnya itu. Ini pun bisa sampai tergerus terbawah sebelumnya. Itu tembok di ujung bolong. Saking kuatnya hantaman air yang datang. Jadi aku ya mengajak itu semua bisa terjadi, fenomena alam bisa terjadi karena ada dampak negatif atas apa yang kita lakukan tentunya. Jadi kita bersama-sama sebagai orang yang berdampak atau berkontribusi dalam atau berdampak langsung terhadap pencemaran, kita bersama-sama bisa lebih mengurangi atas dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan sekitar kita. Kita nggak usah pikir jauh-jauh dulu sampai di luar negeri, di mana segala macam. Mulai dari lingkungan kita dulu sendiri, di sekitar kita dulu sendiri, supaya hal-hal negatif atau fenomena alam itu tidak terjadi di sekitar kita lah. Dengan kita memulai di sekitar kita, teman-teman memulai di sekitar teman-teman, otomatis itu semua akan menyeluruh, akan merata kemana-mana semua, tentunya bisa menghindari apa yang bisa kita kurangi. Gitu, tentu semua udah seizin yang di atas, pastinya. Tapi kalau kita bisa mengurangi, setidaknya apa yang akan terjadi lebih besar pasti akan terminimalisir. Oke, jadi gitu teman-teman, update dari musibah yang terjadi di Doderland Villa, yang banyak sekali teman-teman nanya di DM, di komentar sebelumnya, kemudian kondisinya sekarang seperti apa. Jadi ini udah kita update kondisi tersekarang dan terkini saat ini, update langsung dari tempatnya Opa. Jadi kalau kedepannya teman-teman mau lihat finishingnya seperti apa, nanti villa jembatan bambunya mau dibuat seperti apa, ikutin terus Instagramnya Opa, karena akan diupdate terus di Instagram Andi Opa Gaul, dan juga di YouTube-nya Andi Opa Gaul. Oke? Jadi gitu teman-teman, konten kita kali ini jangan lupa tetap dukung Jemvlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang tahu tentang kita. Oke sahabat Jemvlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!